Oke, kali ini kita akan masih meneruskan teori rangkaian listrik arus arah ya. Pada bagian ini kita akan bahas yang pertama adalah rangkaian listrik dua loop ya. Dua loop. Kemudian kita akan bahas tentang energi dan daya listrik. Daya ya, ini bukan bayar, daya listrik. Nah, lalu kita akan juga belajar tentang alat ukur ya. Mengubah alat ukur khususnya ya, alat ukur listrik yang kita maksud adalah voltmeter dan ampermeter. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita lihat. Ada soal seperti ini. Pertanyaannya adalah jika apa? Lihat. Jika S terbuka, maka apa pertanyaannya? Ya, I pada hambatan yang 4 ohm ya. I-nya berapa? Jadi I yang di sini kan? Iya, oke. Ya, kata kuncinya ini ya. S terbuka. Kalau ini terbuka, nggak nempel, nggak nyambung kabelnya, harus bisa ngalir ke sini nggak? Nggak bisa. Berarti yang bagian ini ya udah buang ya. Udah kan? Nah, kalau bagian ini dibuang, harusnya kan tinggal gitu doang. Ya. Baterainya ada berapa biji? Ada 1. Kalau baterainya cuma 1 mah ini dibagi dengan gitu ya. Jadi sama dengan 12 dibagi dengan 12 plus 4. Di 12 dibagi 12 plus 4 16. Bagi 4 3. 3/4 ampere ada di sana? Iya, sip sekali ya. Ya, coba perhatikan rangkaian seperti ini ya. Jika saklar S tertutup ya, jadi saklar S ini tutup, berarti ini nyambung. Berarti tidak ada arus masuk sini ya kan? Nah, maka I yang di tengah ini berapa? Nah, ini lumayan ya, ada 2 loop sini ya. Kita buat 2 loopnya. Jadi kita kasih nama dulu, misalnya ini di sini ada titik, apalah misalnya titik apa misalnya titik di sini titik sini ya. Kita mulai dari sini. Ini A misalnya ya. Nah, ini loop yang ini saya misalkan begini ya, searah jarum jam. Ini saya sebut I1 ya. Terus yang di sini loopnya begini ya. Ini saya sebut I2. Maka berarti arus yang di tengah, kalau saya sebut ini sebagai I, nanti yang di tengah itu ada berapa arus? Lihat. 2. I1 ke bawah, I2-nya ke bawah juga, sama-sama ke bawah. Berarti nanti dijumlahkan I1 ditambah dengan I2. Ini yang ditanya ya. Jadi I1 tambah I2-nya berapa gitu. Mengerjakannya gimana? Salah satu caranya kita pakai loop ya, atau pakai loop seperti yang tadi aja. Nah, perhatikan loop yang pertama. Loop yang pertama itu loop yang kiri ya, loop yang pertama yang kiri. Kita mulai dari A, titik A. Ke bawah itu ada apa ke bawah? Yuk. Ada hambatan 4. Kita jalan ke bawah nih ceritanya. I1, I2 sama-sama ke bawah kan? Jumlahkan I1 tambah I2 ya. Belok kiri, kan kita loop 1 nih. Belok kiri, ke atas ketemu negatif positif. Negatif 12. Ke kanan ketemu 12. Nah, di 12 itu I-nya I1. Udah sampai A lagi? Sudah, berarti sama dengan 0. Ngerti ya? Yang tadi ya, VAA 0 tadi itu ya. Oke, 4I tambah 12I. Lama, yuk 16I 1 ya kan, 4I2 ditambah 4I2 sama dengan 12. Simpen dulu itu ya. Nah, loop yang kedua sekarang. Loop yang kedua. Nah, sama, kita mulai dari A lagi, sama kan, 4I1 tambah I2. Beloknya ke kanan sekarang. Ke atas minus 12 juga. Belok kiri plus 6I2. Sama dengan 0, benar sekali ya. Jadi kita akan dapati persamaan ini jadi gimana? Yuk. Ini nih 4I2 tambah 6I2 10. 4I1 dulu ya, ditambah berapa? 10I2 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Ini persamaan yang kedua. Ada pertanyaan nih? Iya, ini eliminasi ini kita kali dengan 1/4 ya. Ini kan ini I1-nya kan 4 nih. Biar jadi 4 juga nih kan, kali 1/4 tuh ya. Nah, jadi dapat apa tuh? 4I1 ditambah I2 sama dengan 3. Udah, kita punya 2 persamaan. Tinggal kau kurangin lah itu kan ya. Nah, ini kurangin. Nah, ini kurangin.
min 9 I2 ya, sama dengan min 9. I2 nya berapa? 1 ampere. Benar sekali, I2 nya 1 ampere. Bisa masukkan ini ke persamaan yang atas ini. Lihat, ini kan ada I2 1 ampere kan. Jadi kalau saya masukkan jadi apa? Ya, 4 I2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 4 I2 sama dengan 2. I2 nya berapa? I2 1 ya, sorry salah. Ini 1 ya. Ya, ini 1 sorry salah. Ini 1 sama dengan berapa? Setengah ampere ya. Iya, ini setengah ampere, itu 1 ampere. Dijumlahkan ya tadi ya. Ya, dijumlahkan berapa jadinya? 1,5. Jadi ini jawabannya 1,5 ampere. Bisa? Ya. Oke, berikutnya untuk apa namanya? Selanjutnya itu energi listrik ya, energi listrik dan daya ya, daya listrik. Energi listrik biasanya kita lambangkan dengan huruf W, itu kan sama dengan apa? Langsung aja mungkin masih ingat terusnya. Ya, apa VIT gitu masih ingat ya? Fit, atau kalian bisa tulis sebagai I kuadrat dikali R dikali T. Iya kan, itu energi kan? Satuannya joule. Nah, kalau pada hambatan energi ini berubah menjadi panas ya. Menjadi energi kalor. Makanya sering juga ditanyakan panas yang timbul pada hambatan atau kalor yang timbul pada hambatan gitu ya. Nah, kalau ditanya daya, yang namanya daya itu kan definisinya kan energi per satuan waktu gitu kan ya. Jadi energi per satuan waktu ya, biasa kita lambangkan si daya itu sebagai P power, itu kan energi ya per satuan waktu ya. Nah, sehingga ini kalau dibagi dengan waktunya itu kan sama dengan apa dapatnya? Ya, I kuadrat dikali R. Ingat itu? Ya, karena V itu sama dengan tadi R dikali I, maka I itu kan bisa saya ganti dengan V per R. Ya, jadi P-nya sama dengan V per R ya. Di situ kan kuadrat, jadi ini kuadrat dikali dengan R. Karena dikali dengan R kan bisa begini nih. Ya, ini R-nya hilang ya kan. Nah, ini R kuadratnya hilang. Itu jadi V kuadrat per R ya. Ngerti itu? Sip. Atau bisa juga kan ini tadi ada I kuadrat dikali R. Berarti boleh dong I dikali R. Ya, I dikali R-nya kan bisa diganti dengan V. Berarti boleh ini diganti dengan V dikali dengan I. Begitu? Sip. Oke, ini daya satuannya joule per sekon atau kita bisa sebut sebagai watt. Gitu. Perhatikan rangkaian berikut ini ya. Jadi ada rangkaian terdiri 2 buah baterai dan 3 buah hambatan luar ya. Dirangkai seri semuanya seperti ini. Yang ditanyakanlah berapa kuat arus yang mengalir, lalu VAB, VAC, tegangan jepit masing-masing baterai, kemudian daya disipasi pada baterai ya, pada tiap-tiap baterai. Oke, pertama kita akan menentukan dulu kuat arus. Nanti kalau kuat arus sudah ketemu, sudah ditentukan, yang lainnya mudah ya. Nah, langkah pertama adalah kalian misalkan dulu arah arusnya. Ya, pilihannya kan cuma 2, ya, clockwise atau counter clockwise kan gitu ya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu. Nah, kalau baterainya cuma 2, sebetulnya mudah sekali menentukannya ya. Nah, lihat aja baterai yang lebih besar, yang 5 volt ya, arusnya pasti akan ini yang menentukan keluar dari kutub positifnya. Ini kan kutub positifnya sebelah kiri kan. Nah, berarti nanti arusnya pasti keluar dari situ. Nah, muternya gitu. Jadi putaran arusnya seperti ini ya, tidak akan salah ya. Nah, I-nya begitu. Jadi berlawanan jarum jam ya. Nah, lalu untuk mencari I-nya ya pakai yang tadi aja ya. Kita mulai dari A boleh, dari B boleh, dari C boleh, silahkan ya. Pokoknya kalau kita mulai dari A nanti kembali ke A lagi pakai Kirchhoff tentang tegangan tadi ya. Kalau saya pakai titik A berarti VAA kan artinya kan VA dikurang VA kan harus sama dengan 0 kan. Ya, kalian mulai dari A, ikuti loopnya ini kan dari A berarti ke kanan, ya kan? A ke kanan, ketemu berapa nih? 6, berarti 6I, ya. Kemudian ke kanan lagi, ketemu baterai 3 volt ya, tapi ketemu kutub pendeknya kan? Berarti negatif 3, dia punya hambatan dalam 1 ohm kan? Berarti 1I, ya. Terus ke atas, ketemu D, ke kiri ketemu 4 ohm, jadi 4I. Ketemu lagi 2 ohm berarti apa? 2I. Ketemu lagi baterai 5 volt dari kutub negatifnya, jadi minus lagi, minus 5. Ke B ke bawah ketemu berapa? 3 ohm, 3I berarti kan? Ya, sudah sampai di A lagi kan? Berarti sama dengan 0 gitu. Ya. Berikutnya ini 6 tambah 1 7 tambah 4
11 ya. Berapa? Betul ya, 11 tambah 2 13 tambah 3 16 I ya. Ini min 3 min 5 min 8 ke sebelah kanan jadi 8 kan? Berarti dapat I-nya sama dengan berapa? Iya, setengah ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah setengah ampere dengan arah seperti pemisalan kita tadi. Nah, kalau kalian memisalkannya tadi ke arah searah jarum jam, pasti nanti akan dapat I-nya negatif kan? Oh, berarti kebalik gitu aja. Ya, besarnya tetap sama segitu. Ya, itu I ya. Oke. Berikutnya kita akan menentukan VAB. VAB beda potensial A terhadap B. VA dikurang VB. Dari A jalan ke B. Jalan ke B itu kan bisa dua kemungkinan. Bisa kalian pilih jalan yang panjang ke sana dan berliku begitu kan? Sampai ke B juga kan? Bisa juga langsung ke atas juga kan? Nah, A ke B ke atas, tapi hati-hati. Biasanya jalan pendek itu lumayan bertantangan juga ya. Ada A ke B, perhatikan kita jalan dari A ke B, arusnya dari A ke B atau B ke A? B ke A, berarti minus ya, jangan lupakan itu, minus 3 dikali dengan I. Jadi sama dengan minus 3 dikali dengan setengah ampere. Jadi VAB ketemu berapa? Minus 1,5 volt gitu. Nah, lihat VAB itu artinya kan VA dikurang VB. Kalau VA dikurang VB itu negatif, itu artinya VA itu lebih rendah dibanding B, alias VB yang lebih tinggi 1,5 volt terhadap A. Itu artinya negatif di situ ya. Juga oke. Berikutnya untuk VAC, lihat V dari A ke C, jalan dari A ke C yang dekat aja ke sini ya, ke kanan, hati-hati juga. Dari A ke C ke kanan ketemu baterai kutub positifnya dulu, jadi plus 5 ya. A ke C ke kanan, arusnya kan ke kiri ya, jadi negatif 2 dikali dengan I. Jadi sama dengan 5 dikurangi dengan 2 dikali I. Itu sama dengan, jadi sama dengan berapa ini? Sama dengan 4 volt. Yang ditanyakan apa tadi? VAC, oh ya VAC bukan VBC ya. Oke, jadi yang ini VBC ini ya. Nah, ini VBC, maaf ya. Ini VBC ya. Nah, sekarang kita tentukan VAC. Nah, sekarang beneran nih VAC ya. VAC, jalan dari A ke C, ke atas kan minus berarti kan? Karena harusnya ke bawah di situ ya. Nah, berarti minus 3 dikali dengan I, lalu plus 5, lalu minus 2I. Jadi sama dengan 5 dikurangi 5I. I-nya berapa? Setengah. Berarti 5 dikurangi 5 kali setengah ya. Berarti dapat berapa? 2,5 volt. Betul ya. Nah, berikutnya VAD ya, VAD jalan dari A ke D ya, lewat ke kanan aja ya. Jalan ke kanan A ke D sampai ke D pojok sana atas. Berarti ketemu 6I ya, ketemu lagi plus 3 kan? Salah, minus ya. Nah, ini kan dari kiri kan dia ya. Dari kiri ketemu kutub negatifnya. Jadi minus ya. Minus 3 tambah dengan 1I atau I saja. Udah kan sampai di D kan? Ya udah selesai. Berarti ini sama dengan apa? 7I dikurangi dengan 3. 7 dikali I-nya berapa? 0,5 dikurangi 3. Jadi dapat berapa jawaban? Iya, 0,5 volt atau setengah volt. Ya, kita akan mempelajari alat ukur listrik ya, dan mengubah batas ukur ya. Dua saja yang akan kita pelajari, yaitu ampere meter dan voltmeter ya. Nah, pertama ini sekedar mengingatkan ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung nih ya. Jadi kalau menggunakan ampere meter itu dipasangnya gimana? Seri atau paralel? Seri ya, masih ingat berarti ya. Kalau voltmeter dipasang. Nah, jadi kalau misalnya saya punya rangkaian nih ya, saya punya rangkaian ya, di sini katakan ada sumber tegangan ya. Nah, kemudian di sini ada dia punya ini hambatan misalnya gitu ya. Nah, kita mau mengukur tegangan ujung-ujung hambatan ya. Kalau kita mau ukur tegangan ujung-ujung hambatan ya, maka si voltmeter itu nanti dipasang paralel dengan si hambatan R ini. Nah, sementara kalau kita mau mengukur apa namanya arus ya, maka akan dipasang seri dengan R ini. Jadi kalau kita mengukur tegangan pada R ya, kita pasang voltmeternya paralel dengan dengan R itu. Ya, ini voltmeternya misalnya gitu ya.
Nah, sementara kalau kita mau mengukur arus yang lewat di R ya, arus yang melalui R, maka kita akan pasang si ampere meter itu di sini ya. Kita potong dulu gitu ya. Kemudian kita pasang ampere meternya di sebelah sini ya. Dirangkai seri dengan si hambatan R itu. Nah, itu cara memasangnya ya. Nah, saya kira mungkin dari SMP pun kalian sudah pernah mengenal ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya bagaimana mengubah batas ukur. Maksud saya begini. Misalnya untuk yang pertama adalah ampere meter ya, yang ampere meter dulu ya. Ampere meter. Nah, ampere meter itu dia hanya mampu mengukur misalnya 1 miliampere ya. Kita mau menggunakan ampere meter itu untuk mengukur arus yang misalnya 1 ampere gitu. Kan kalau dipaksakan juga dipasang itu kan rusak nanti. Ya. Jadi misalnya dia ampere meter, dia punya hambatan ya RA misalnya R ampere meter ya, hambatan dalamnya RA ampere meter. Nah, kemudian dia punya kemampuan mengukur ya, batas ukurnya misalnya I0 ya, misalnya I0 nih batas ukur ampere meter itu yang tadi saya sebut, saya misalkan nih 1 miliampere gitu ya. Nah, kemudian kita mau pasang dalam satu rangkaian ya. Jadi ini ada rangkaian nih nah, ini udah dipasang seri misalnya ya dengan rangkaian itu. Nah, yang akan diukur itu adalah I ya, yang lebih besar daripada I0. Jadi dalam hal ini I-nya itu lebih besar daripada I0 ya. Nah, misalkan saja I-nya itu adalah N kali lipat dari I0. Jadi misalnya I-nya itu adalah sama dengan N I0 ya. N I0 dengan N yang lebih besar dari 1 gitu kan ya. Lebih besar ya. Kan I-nya lebih besar daripada I0 ya. Nah, datang misalnya ini 1 ampere, sementara hanya boleh lewat di sini 1 miliampere. Berarti kan masih ada lebih 999 miliampere. Dikemanakan itu? Ya, analoginya gini aja lah. Ini ada jalan ya, ada jalan. Hanya masuk 100 mobil dalam 1 menit gitu ya. Ini udah datang rombongan presiden misalnya bawa 1000 mobil 1 menit gitu ya, gitu ya. Dan pengawal-pengawalnya maksa lewat sini kan nggak mungkin kan? Ya. Nah, kalau nggak mau ngantri juga, ya udah presiden kan mungkin aksesnya banyak ya, buatin jalan yang baru kan gitu, gampangnya gitu. Bayang ya, gitu kan. Jadi yang lewat sini 100, dia bawa 1000, ya udah 900 sisanya buatin jalan baru gitu. Ya. Nah, jadi kalau di sini ada I yang lebih besar daripada I0, yang lewat ampere meter hanya boleh sebesar I0, berarti sisanya berapa dong kalau gitu? Sisanya berapa? Ya, I dikurangi dengan I0 kan gitu ya. Kita lewatkan dengan hambatan yang dipasang paralel dengan ampere meter. Jadi pendek cerita, kalau kita pengen mengubah batas ukur ampere meter, kita pasangkan hambatan paralel dengan ampere meter itu ya, untuk mengubah. Nah, hambatan yang dipasang paralel pada ampere meter biasanya disebut dengan istilah hambatan shunt ya. Nah, ya, shunt itu artinya langsir. Langsir itu memindahkan jalur ya. Langsir bukan langsing, beda ya. Nah, langsir itu memindahkan jalur yang harusnya arusnya ke sana semua, kita pindahkan sebagian arusnya ke jalur yang ini. Itu di shunt namanya ya. Nah, kita akan cari tahu hambatan shuntnya ini berapa ya. Nah, perhatikan bahwa si ampere meter dengan hambatan shunt ini rangkaiannya paralel kan? Kalau paralel apanya yang sama? V ya, betul sekali. Jadi karena ampere meter dan shunt ini paralel, maka berarti V pada ampere meter ya. Nah, itu akan sama dengan V pada hambatan shunt ya. Nah, V pada ampere meter ya, arusnya di sana I0, hambatannya RA, ya tentu saja akan sama dengan I0 dikali dengan R ampere meter ya. Sama dengan hambatan shunt, arusnya di sana apa? I dikurang I0. Jadi ada I dikurangi dengan I0 ya, dikali dengan apa? R shunt ya. Sudah dapat seperti itu. Kita mau nyari R shunt-nya berapa? Coba kalau kita bagi ruas kiri dan kanan dengan I0 ya, kita bagi kanan dan kiri I0, maka sebelah kiri jadi apa? Jadi RA ya, sama dengan ini kita bagi I0 berarti sama dengan I dibagi dengan I0, mengerti? Ya. Dikurangi dengan I0 dibagi 0 kan 1 ya. Nah, R shunt. Nah, perhatikan yang tadi I itu kan sama dengan apa? N I0 kan, tadi kan saya nyatakan N I0, dengan N itu kelipatannya kan ya. I sama dengan N I0. Berarti I dibagi I0 sama dengan apa?
sama dengan N. Nah, berarti kalau begitu kita bisa tuliskan bahwa hambatan ampere meternya sama dengan N-1 dikali dengan R san, ya. Atau dengan kata lain yang kita cari kan hambatan san, ya. Jadi R san yang harus dipasang paralel ya dengan ampere meter itu sama dengan R ampere meternya dibagi dengan N dikurang 1 dengan N yang tadi kelipatan batas ukurnya, ya. Jadi kalau misalnya semula hanya mampu mengukur 1 miliampere, kemudian kita pengen mengukur yang 1 ampere, berarti N-nya kan 1000 gitu kan, ya. Berarti hambatan yang pasang paralel RA dibagi dengan 999 gitu, ya. Nah, itu cara mengubah batas ukur ampere meter. Oke, kita teruskan dengan mengubah batas ukur voltmeter, ya. Jadi misalnya kita punya voltmeter itu hambatan dalam voltmeter misalnya RV gitu, ya, R voltmeter. Kemudian kita akan gunakan untuk mengukur tegangan pada hambatan yang atas ini, yang besar tegangannya misalnya V, ya. Nah, sementara si voltmeter sendiri misalnya hanya mampu mengukur V0 gitu, ya. Dengan V0 itu lebih besar V0-nya lebih kecil daripada V, atau V-nya lebih besar daripada V0 gitu, ya. Nah, kita menggunakan yang tadi simbol seperti yang tadi pada ampere meter. V-nya misalnya saya kasih ini adalah N dikali dengan V0 gitu, ya. Nah, dengan N adalah bilangan yang lebih besar daripada 1, ya. Batas ukur yang baru kita akan buat lebih besar dari batas ukur yang sebelumnya, ya. Nah, caranya gimana? Ya, karena tegangannya itu berlebih, ya, maka tegangan itu harus dibagi. Membagi tegangan itu dengan rangkaian seri. Sementara kalau membagi arus tadi harus pakai rangkaian paralel. Jadi ini si voltmeter itu kita berikan hambatan seri, ya, hambatan seri dengan voltmeter. Jadi kita pasangkan hambatan seri dengan voltmeter di sini, ya. Nah, yang dia akan berfungsi untuk membagi tegangan. Di sini ada V, ya, tegangan seluruh ini V ke sini dari A ke B misalnya, ini A ke B itu tegangannya V. Nah, sementara si voltmeter itu hanya V0 yang lebih kecil daripada V, maka berarti tegangan pada hambatan yang dipasang seri ini adalah sisanya V dikurang V0. Oke, ngerti, ya? Oke. Nah, V dikurang V0 ditambah V0 kan jadi V sama dengan atas itu kan. Ini rangkaian yang bawah ini kan paralel dengan yang segmen yang atas itu, ya. Nah, hambatan yang dipasang seri dengan voltmeter itu biasanya disebut hambatan seri atau hambatan muka atau hambatan depan, ya. Misalnya saya sebut nih RM gitu, ya, hambatan muka misalnya, hambatan yang dipasang seri dengan voltmeter, ya. Nah, perhatikan bahwa si RM dengan RV ini kan seri, ya. Kalau seri berarti mereka apa yang sama? Tegangan, arus atau apa? Arus, ya. Jadi I yang lewat di RM dan I yang lewat di RV itu sama. Berarti ada misalnya saya sebut nih arusnya di sini I, ya. Nah, arus I yang lewat di RM itu sama dengan di RV. Nah, I yang lewat di RM, ya. Nah, itu sama dengan I yang melalui RV, ya. Nah, I itu kan sama dengan V per R kan. Berarti pada RM itu I-nya itu sama dengan V dikurang V0. Tegangannya kan V dikurang V0 kan, dibagi dengan hambatannya dia adalah RM, ya. Sama dengan, ya, I pada RV itu kan berarti apa? V0 dibagi dengan, ya, R voltmeternya. Gitu, ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan nih tukar guling nih ke sana ke arah kanan, ya, dengan V0 sana, ya. Berarti saya akan dapat apa? Kita akan dapat apa? V dikurang V0 kita bagi dengan V0 gitu, ya. Sama dengan apa? RM dibagi dengan RV. Mengerti itu, ya? Oke. Nah, perhatikan ini ada V dibagi V0, ya, ada V dibagi V0. V dibagi V0 itu sama dengan apa? Lihat sini. Ya, saya tulis dulu aja, ya. Kita tulis dulu aja V dibagi dengan V0, ya. Kemudian dikurangi dengan ini ada V0 dibagi V0 1, ya. Nah, itu sama dengan apa? R muka yang saya cari, hambatan seri voltmeter itu dibagi dengan R voltmeternya. Nah, karena V dibagi V0 itu sama dengan N, ya, kemudian RM-nya, nih RV-nya pindah ke sebelah kiri, nanti kita akan dapat apa hasilnya? RM-nya berarti sama dengan apa?
N minus 1 dikali dengan apa? Dikali dengan RV. Jadi ini hambatan seri yang harus dipasang terhadap voltmeter untuk mengubah batas ukurnya ya. Dengan N tadi sudah saya sebutkan di awal, saya tulis lagi nggak apa-apa. Ini adalah V dibagi dengan V0. Dengan V adalah batas ukur yang baru yang dikehendaki, V0-nya batas ukur mula-mula. Gitu ya. Oke, kita lihat rangkaian berikut ya. Ada sebuah baterai dihubungkan dengan beberapa hambatan dengan rangkaian seperti tergambar. Pertanyaan adalah berapa kuat arus yang mengalir pada tiap resistor ya. Jadi ada yang mengalir pada yang 4 ohm, 3 ohm dan seterusnya ya, kita akan cari ya. Nah, langkah pertama ya, kalau kita melihat langsung rangkaian ini kan kita sulit untuk menentukan dengan gambar begini, sulit menentukan mana seri mana paralel gitu ya, sehingga agak sulit juga menentukan kuat arusnya. Tapi dengan menyederhanakan rangkaian nanti jadi mudah ya. Nah, kita akan beri nama dulu titik-titik yang ada di sini ya, titik-titik pada rangkaian ini ya. Acuannya adalah, caranya adalah titik yang tegangannya sama itu akan kita beri nama yang sama. Jadi misalnya ya, kita beri nama di sini titik A ya. Ya, maka titik ini kan pasti potensialnya sama juga kan? Jadi ini A juga, gitu. Jangan diberi nama lain ya. Ini juga pasti A juga karena tegangannya sama, karena terhubung langsung dengan konduktor. Udah ya. Jadi ini A juga ya. Nah, lalu ini lewat 4 ohm, berarti ini kan pasti titik yang berbeda kan? Ya, titik yang berbeda, ini saya kasih nama berbeda. Ini namanya misalnya B ya. Perhatikan bahwa ini ada konduktor, ada kabel yang nyambungin B ke arah sana. Nah, jadi ini pasti tegangannya sama ya. Berarti ini B juga. Berarti kalau begitu ini juga B juga ya. Berarti ini adalah B juga. Ngerti ya sampai situ ya? Oke. Nah, terus ini kan beda nih. Nah, ini beda, makanya kita kasih nama yang baru lagi. Ini kasih nama C misalnya ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, sudah seperti itu. Nah, kita gambar ulang rangkaiannya sehingga lebih mudah dilihat mana seri mana paralel ya. Nah, kita gambar ulang. Saya letakkan titik A di paling kiri ya, titik A paling kiri ya. Kemudian saya letakkan titik B di ujung kanan ya, di ujung kanan ya. Kemudian saya letakkan C di antara A dan B ya. Ini C ya. Lalu kita cari tahu A dengan B. Ada yang menghubungkan langsung A dengan B nggak? Komponen apa? Nih, A, B, ya kan? Ada A langsung ke B, ada hambatan berapa? 4 ohm. Berarti ada yang menghubungkan langsung antara titik A dengan titik B, ya. Nah, gitu ya. A dengan B nyambung ya. A dengan B nyambung, sudah. Ini hambatannya berapa? 4 ohm, ya. Kemudian ada nggak yang menghubungkan langsung A ke C? Ada nih. A, C-nya mana? Tuh, satu komponen menghubungkan A ke C. Hambatan berapa? 3 ohm. Berarti antara A dengan C ada sebuah komponen ya. Ya, yang besarnya adalah nilainya adalah berapa? 3 ohm ya, resistor 3 ohm. Itu A dengan C. Ada lain nggak A dengan C? Tidak ada lagi. Nah, sekarang lihat yang menghubungkan C dengan B. Nih, C ke B kan? C ke B. Ini kan C ke B. Ini kan C ke B juga. Ya, berarti ada 2. C ke B, C ke B. Ya, jadi ada C ke B. Nih. C ke B ya, 2 ohm ya. Ada jalan lain dari C ke B. Ada jalan lain. Kita buat jalan yang lain dari C ke B. Ya, ini berapa ohm? 2 ohm juga. Ya kan? Nah, gambarnya lebih indah ya. Nah, ada komponen lain yang belum kita gambar ulang. Ada nggak? Ada, yang mana? Hambatannya udah 4, tinggal baterai. Baterainya hubungan titik apa? A dengan B. Berarti ini hubungkan A dengan B ya. Ada jalan yang menghubungkan A dengan B yang melalui baterai ya. Aduh, belok ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini berapa volt? 6 volt, 1 ohm hambatannya ya. Dengan seperti ini, gambar seperti ini jadi lebih mudah. 2 dengan 2 ini apa rangkaiannya? Paralel. Kalau paralel digimanakan? Ya, seper. Berarti nanti hasilnya 2 dengan 2. Yo, berapa? 1 ohm kan? Ya, 1 seri dengan yang 3 berapa? 4 paralel dengan 4.
4 paralel dengan 4. 2 ya, 2 ohm kan? 2 ohm seri dengan 1 ohm itu 3, hambatannya 3 ohm ya. Baterainya berapa volt? 6. Jadi 6 dibagi 3 berarti di sini 2 ampere ya. Ini paralel ya kan? Ini paralel berarti hasilnya nanti dapat apa ini? Ya, 1/2 ditambah dengan 1/2. Jadinya apa? 2/2. Jadi nanti hasilnya adalah 1 ohm gitu kan? Nah, kemudian 1 ohm itu seri dengan itu, jumlahkan ya, jumlahkan, lalu paralel lagi dengan 4 dapat 2, seri lagi dengan yang 1 dapat hambatannya 3 ohm. Hasilnya nanti arus yang mengalir di sini adalah 2 ampere ya. Untuk memudahkan mencari kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, kita gambar dulu rangkaian yang lebih sederhana. Jadi yang cabang yang atas ini kan semuanya tadi hasilnya berapa? 4 ohm ya. Lalu yang bawah situ, yang di bawahnya adalah yang 4 ohm juga ya, ini 4 ohm. Nah, baru ini terhubung ke baterai ya. Nah, gitu. Ini yang 6 volt, hambatan dalamnya 1 ohm ya. Nah, kalian lihat bahwa ke sini 2 ampere arusnya. Ini 2 ampere, ini hambat. Ini kan arusnya nanti terbagi. Rangkaian paralel kan membagi arus. Dia membagi arus karena hambatannya sama besar, pasti arusnya nanti terbagi sama besar juga. Ya, kalau di sini 2 ampere, berarti masuk di sini berapa? 1. Berarti ini 1 ampere ya. Berarti di sini berapa? 1 ampere lagi. Jadi pada hambatan 4 ohm yang ini arusnya adalah berapa? 1 ampere. Yang ini arusnya berapa? 1 ampere. Lalu si 1 ampere yang di atas ini masuk ke titik C, itu kan terbagi lagi. Terbagi lagi, iya, karena ini sama juga. Itu berapa? Ya, setengah ampere. Nah, kemudian yang bawahnya juga setengah ampere ya. Nah, kalau ini beda bagaimana? Kita lihat nanti soal berikutnya ya.